الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله اللهم لك الحمد وحدك نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك نشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معلنة بلسانه ومصدقة بها الأركان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأمينه الذي تعين على أمته تصديقه وقبوله. اللهم فنصل ونسلم على حبيبك الكريم ورسولك الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang sejuk ini Allah takdirkan kita dapat berharu bersama untuk merayakan Idul Fitri, hari kemenangan yang kita nanti-nantikan. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita amat berharap syafaat dari beliau yaumil mahsyar nanti. Sidang hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang agung. Inna yawmakum hada yawmun azim. Hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh kemenangan bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hari ini kita merayakan Idul Fitri, hari kembali fitrah, hari kemenangan setelah sebulan penuh kita menundukkan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga, serta memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri bukan sekedar perayaan, bukan pula sekedar tradisi tahunan. Ia adalah puncak kegembiraan bagi orang-orang yang telah selesai melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lis-shaimi farhatan." Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih, satu kegembiraan ketika dia berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan satu kegembiraan ketika dia akan menghadap kepada Tuhannya. Allahu akbar. Kebahagiaan yang kita rasakan hari ini bukanlah sekedar bahagia karena kembali halal makan dan minum di siang hari. Bukan karena kita hari ini mengenakan pakaian baru dengan segala kegagahannya, akan tetapi lebih dari itu, kebahagiaan kita hari ini adalah kebahagiaan spiritual, kebahagiaan jiwa yang telah ditempa selama bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan hakikat kegembiraan pada hari raya adalah kegembiraan orang-orang yang berhasil dalam ibadahnya. Sebagaimana populer di kalangan para ahli hikmah, laisal 'aidu liman laisal jadid, walakinna al-'aidu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu untuk orang yang berpakaian baru, akan tetapi hari raya adalah untuk orang yang ketaatannya kepada Allah bertambah. Maka Idul Fitri adalah hari kemenangan, kemenangan atas hawa nafsu, kemenangan atas godaan syaitan, dan kemenangan dalam melatih diri kita untuk
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, perlu kita renungkan bersama, apakah semangat kita pada pagi ini, semangat kita menyambut hari raya Idul Fitri ini benar-benar telah mengantarkan kita kepada kemenangan yang sejati? Apakah Ramadan yang telah kita lalui benar-benar telah mengubah diri kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kemenangan sejati bukanlah ketika Ramadan telah berlalu, tetapi kemenangan sejati adalah ketika nilai Ramadan tetap hidup dalam diri kita walaupun ia telah pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah telah menegaskan di ujung perintah puasa di bulan Ramadan, tujuannya adalah ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tegaskan bahwa harapan dari ibadah puasa yang diwajibkan, harapan dari ibadah Ramadan yang kita emban itu adalah menempa diri untuk mencapai derajat ketakwaan. Ayat ini tegas menjelaskan bahwa output hasil dari ibadah Ramadan adalah lahirnya pribadi-pribadi yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat Idul Fitri yang dirahmati Allah, maka seharusnya di pagi kemenangan yang kita rayakan dengan sukacita ini, kita sudah harus berada di puncak ketakwaan itu. Selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita telah dilatih untuk membangun ketakwaan itu. Kita menahan diri dari makan dan minum. Kita menjaga lisan dari dusta, ghibah dan ungkapan sia-sia. Kita melatih hati agar bersih dari iri dan dengki. Kita memperbanyak ibadah, salat, tilawah Al-Quran, sedekah dan zikir. Semua adalah proses pendidikan rohani untuk membentuk insan yang bertakwa. Maka jika setelah Ramadan kita lebih taat dan lebih takut kepada Allah, lebih menjaga diri dari dosa, maka itu adalah pertanda bahwa puasa kita berhasil. Tapi sebaliknya, jika tidak ada perubahan yang berarti di dalam diri kita, maka patut khawatir jangan-jangan puasa kita hanya melahirkan lapar dan dahaga saja. Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Kata Rasulullah, memang banyak orang-orang yang berpuasa, tapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ma'asyiral muslimin, Idul Fitri sejatinya bukan sekedar kembali kepada kebiasaan lama, tetapi Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah yang bersih dan jiwa yang bertakwa, karena ini adalah hakikat kemenangan yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika ketakwaan adalah hadiah utama dari ibadah Ramadan, maka salah satu tanda orang-orang yang bertakwa adalah tumbuhnya rasa persaudaraan atau yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Karena takwa sejatinya bukan hanya hubungan vertikal antara semua hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi takwa juga tercermin dalam hubungan horizontal antara sesama manusia. Sebagaimana Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu dirahmati. Ma'asyiral muslimin, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa hubungan antara sesama orang beriman bukan sekedar hubungan sosial biasa, akan tetapi ikatan iman yang melahirkan rasa kasih sayang, kepedulian dan tanggung jawab satu sama lain. Rasulullah SAW sampai menggambarkan tentang situasi hubungan persaudaraan dalam keimanan. Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama talil jasad. Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam kepedulian mereka, itu bagaikan satu tubuh yang utuh. Idza ishtaka minhu 'adu, apabila ada anggota tubuh yang sakit, tada'ala musayyirul jasad bis-sahri wal humma, maka seluruh anggota tubuh lain akan merasakan sakit dan penderitaannya. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dirahmati Allah, inilah gambaran jiwa yang bertakwa, jiwa yang tidak egois, jiwa yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi hadir dengan kepedulian terhadap orang lain. Para ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan
bahwa antara tanda kesempurnaan iman adalah mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Bahkan lebih jauh dari itu, Ibnu Rajab Al-Hambali menegaskan bahwa ukhuwah yang lahir dari keimanan akan melahirkan sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, saling memaafkan atas kesalahan, dan saling menjaga kehormatan antar sesama. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Momentum Idul Fitri yang kita rasakan hari ini sesungguhnya adalah manifestasi nyata dari ukhuwah tersebut. Kita saling bermaafan, kita saling mengunjungi, kita saling mendoakan, kita membuka kembali pintu-pintu silaturahmi yang barangkali sempat tertutup. Kalimat yang sering kita ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal a'idin wal fa'idin, bukan sekedar ucapan belaka, akan tetapi itu adalah untayan doa yang mengandung harapan agar kita semua kembali dalam keadaan bersih, tidak hanya dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dari kesalahan-kesalahan yang barangkali kita lakukan kepada sesama. Jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bahwa ukhuwah tidak akan terwujud tanpa kelapangan hati, tidak mudah tersinggung, tidak cepat marah, tidak menyimpan dendam, dan mudah memaafkan. Karena itu Allah memuji sikap orang-orang yang bertakwa, wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mampu menahan amarahnya, mudah memaafkan manusia. Itulah kriteria orang-orang bertakwa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah takwa yang sejati akan melahirkan ukhuwah yang kuat, dan ukhuwah yang kuat adalah tanda bahwa ibadah kita telah diterima di dalam bulan Ramadan ini dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah kita memahami bahwa ketakwaan sejati akan melahirkan ukhuwah yang kuat, maka sangat disayangkan, bahkan menjadi sebuah ironi ketika di tengah-tengah umat Islam saat ini rasa persaudaraan justru tampak semakin menipis. Kita menyaksikan fenomena-fenomena yang amat memprihatinkan. Hubungan persaudaraan menjadi renggang, kepedulian sosial semakin berkurang, hati mudah tersinggung, perbedaan-perbedaan kecil berubah menjadi pertikaian-pertikaian besar. Padahal kita adalah umat yang disatukan, diikat dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadan lillahi ikhwana. Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling membelakangi, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Realitanya hari ini kaum muslimin, perbedaan pandangan baik dalam masalah sosial, masalah keagamaan maupun politik seringkali menjadi pemicu perpecahan. Bahkan sesuatu yang seharusnya bisa disikapi dengan bijak justru berubah menjadi bahan permusuhan. Perbedaan pilihan politik melahirkan kebencian, perbedaan pendapat membuat kita saling mencela, dan perbedaan sikap terhadap isu-isu internasional pun bisa membuat kita berpecah belah. Perhatikan fenomena konflik global yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti ketegangan antara Israel dan Iran. Merupakan isu perdebatan seputar Yahudi versus Syiah, tidak jarang memicu perdebatan tajam di tengah umat Islam itu sendiri. Alih-alih melahirkan empati bersama, justru terkadang menjadi ajang saling menyalahkan dan memperuncing perbedaan. Lebih menyedihkan lagi, terkadang kita lebih mudah memutus hubungan daripada memperbaikinya, lebih mudah memblokir daripada berdialog, berdiskusi, lebih mudah mencela daripada memahami, lebih mudah menyalahkan daripada introspeksi diri. Inilah pertanda bahwa melemahnya nilai-nilai takwa di dalam diri kita. Karena takwa benar-benar tertanam kuat, maka perbedaan tidak akan melahirkan permusuhan, tetapi justru perbedaan itu akan memperkaya cara pandang dan memperkuat persatuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan.
Ayat ini menegaskan bahwa perpecahan umat Islam adalah awal dari kelemahan umat itu. Orang yang bergaduh, orang yang berdebat, orang yang bermusuhan tidak hanya melemahkan kekuatan diri sendiri, akan tetapi dia melemahkan kekuatan umat secara umum. Umat Islam yang bergaduh, umat Islam yang berbantah-bantah, sejatinya dia melemahkan kekuatan umat Islam sedunia. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah, jika Ramadan hati kita masih mudah membenci, masih sulit untuk memaafkan, masih gemar memperbesar perbedaan, maka kita patut bertanya, di mana letak buah dari ibadah kita selama ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah berbagai realitas yang kita hadapi, ketika menipisnya rasa persaudaraan, mudahnya terjadi perpecahan, rapuhnya ikatan ukhuwah, maka kita harapkan kehadiran Idul Fitri yang kita rayakan hari ini harus menjadi titik balik dari kebangkitan umat ini. Bukan sekedar perayaan, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki diri dan mempererat kembali tali persaudaraan. Idul Fitri adalah hari kembali fitrah, kembali kepada kesucian hati, dan kembali pada hubungan yang harmonis antara sesama. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil muslimin ayyuhdara akhahu fawqa salatati layalin. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya sampai 3 hari. Tidak halal seorang umat yang beragama Islam tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari karena permusuhan. Yaltaqiyani fa yu'lin. Ketika bertemu saling membuang wajah, ketika bertemu saling membuang muka. Wa yu'addu hadza wa khairuhuma alladhi yubda'u bis-salam. Dan yang terbaik dari antara dua yang bertikai itu adalah yang memulainya dengan salam. Maka ketika ada rasa permusuhan, ketika ada noda ketersinggungan, maka inisiatif memperbaiki hubungan adalah satu kemuliaan, bukan berupa kelemahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momentum Idul Fitri ini hendaknya kita jadikan sebagai langkah nyata untuk membuka pintu maaf yang barangkali selama ini masih tertutup, menyambung kembali silaturahmi yang barangkali sedang terputus, menghilangkan dendam yang tersimpan, dan menumbuhkan kembali rasa kasih sayang di antara kita. Jangan kita menunda berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih akan ditakdirkan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ibnu Rajab Al-Hambali mengingatkan kita bahwa tanda diterimanya satu amal ibadah adalah ketika amal itu melahirkan kebaikan dari amal ibadah berikutnya. Maka jika Ramadan kita diterima, seharusnya hari ini ia telah melahirkan hati yang lembut, akan melahirkan lisan yang santun, akan melahirkan sikap yang penuh kasih terhadap sesama. Akan tetapi jika Ramadan kita gagal, maka ia akan menuntun kita kepada keburukan. Na'udzubillah. Maka kita berharap Ramadan kita adalah Ramadan yang berhasil, Ramadan yang akan menuntun kita untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, juga persatuan umat, mengedepankan kasih sayang daripada kebencian, dan mengutamakan persamaan daripada perbedaan. Ingatlah bahwa sesungguhnya umat yang kuat bukanlah umat yang tanpa perbedaan, tetapi umat yang kuat adalah umat yang mampu menjaga persatuan di tengah adanya perbedaan. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, di penghujung khutbah ini, marilah kita menengadahkan tangan, merendahkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan rasa takut kepada Allah. Hari ini adalah hari kemenangan, namun kemenangan sejati bukanlah pada pakaian baru, melainkan pada hati yang kembali suci, jiwa yang kembali dekat kepada Ilahi. Betapa banyak di antara kita yang telah berjuang sebulan penuh menahan lapar dan dahaga, menjaga lisan, menundukkan pandangan, serta menghidupkan malam dengan qiyam dan doa. Maka jangan biarkan semua itu berlalu tanpa memohon kepada Allah agar Allah sudi menerimanya. Maka kita panjatkan doa, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah qiyam kami. Waj'alna min mutaqa'ika minan nar. Jadikanlah kami orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, tahukan hati-hati kami. Waslih zata bainina. Perbaiki hubungan di antara kami. Wahdina subulus salam. Tunjuki kami jalan keselamatan.
Allahumma ij'al hadzal 'id 'ida khairin wa barakah wa wahdatin lil muslimin. Ya Allah, jadikanlah hari raya kami ini hari raya yang mendatangkan kebaikan, hari raya yang mendatangkan keberkahan untuk mempersatukan umat-umat Islam. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita berpisah dari Ramadan, ingatlah bahwa amal tidak berakhir dengan berakhirnya bulan, dan ketaatan tidak terhenti dengan datangnya hari raya. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dan tetapi barang siapa yang hanya menyembah Ramadan, maka Ramadan telah berlalu tinggalkan kita. Maka pesannya adalah pertahankan semangat ibadah, jaga salat jamaah, hidupkan Al-Quran dalam keseharian, terus memperbaiki diri. Jadilah hamba-hamba Allah yang istiqomah, bukan hanya hamba-hamba Allah di bulan Ramadan saja. Akhirnya, malah kita saling memaafkan, membersihkan hati dari dendam dan kebencian. Taqabbalallahu minna wa minkum, wa ja'alana minal a'idin wal faizin, wa kullu 'amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-hikmah. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم لا تدع لنا يوما من يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا سوءا إلا صرفته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مستقيما إلا ثبته ولا مسافرا إلا حفظته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.